Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari raya umat Islam setiap pekannya. Hari Jumat. Jumat kita kali ini adalah Jumat yang bertepatan pada 12 Sya'ban, berada pada 12 Sya'ban 1442 Hijriah. Hadirin sekalian, pertengahan Sya'ban sudah mendekat, dan ini tentu saja isyarat penting bahwa bulan Ramadan semakin mendekat kepada kita, dan kita makin menuju kepada bulan Ramadan. Hingga akhirnya insya Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, salah satu kekhususannya dia adalah syahrul munafasah, dan dia adalah syahrul musabaqah. Dia adalah bulan perlombaan, bulan kompetisi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mengikuti musabaqah tersebut, yang berhak mengikuti munafasah tersebut adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu wasilah dan sarana yang paling penting dalam bulan tersebut untuk kita bermusabaqah, dan sekian banyak paket-paket ibadah yang lainnya, dan trofi juaranya, para pemenangnya berhak mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ajakan untuk bermusyarakah, untuk ikut terlibat dalam musabaqah ini, dalam kompetisi ini, terkhusus pada hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karenanya ulama kita mengatakan bahwa siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak termasuk kaum muslimin, walaupun melakukan hal-hal yang dilakukan di bulan suci Ramadan oleh kaum muslimin, maka apa yang mereka lakukan batal, sia-sia, dan tidak mendapatkan ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat utamanya, panggilannya memang ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Lalu syarat paling utama yang harus mereka lakukan adalah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan masih ada beberapa paket-paket ibadah yang lainnya yang ditawarkan di bulan yang mulia itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak
keberhasilan seseorang, orang-orang yang masuk dalam kategori finalis-finalis Ramadan, bahkan menjadi pemenang-pemenang Ramadan, akan mendapatkan gelar yang disebut dengan at-taqwa, la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian, kenapa harus takwa yang menjadi pialanya? Kenapa harus takwa yang menjadi penghargaan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan? Jawabannya, karena takwa adalah tujuan utama dari seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Bukan cuma puasa dianjurkan untuk meraih ketakwaan, bahkan seluruh ibadah tujuan utamanya adalah untuk bisa bertakwa kepada Allah. Maka penyebutan takwa secara khusus ke dalam ibadah puasa isyarat begitu mulianya ibadah puasa ini. Yang kedua, jamaah sekalian, karena takwa adalah sebab utama kita bisa memasuki kampung harapan kita, kampung idaman kita, tujuan kita yang paling akhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang lebarnya sama dengan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, peruntukannya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang ingin masuk surga, maka dia harus memperbaiki kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhak memasuki tempat yang kapan dia memasukinya dia tidak akan merasakan letih sama sekali, dia tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan sama sekali, dan dia tidak butuh istirahat, karena tempat itu adalah tempat untuk bersenang-senang selama-lamanya sejak dia masuk, dan tidak ada batasannya sama sekali. Hadirin sekalian, kenapa harus takwa menjadi target bagi orang yang berpuasa? Karena dengan takwa seorang menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka puasa datang untuk menjadikan kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jika saja perintah untuk meraih surga, perintah untuk meraih ketakwaan, dan perintah untuk berkompetisi disyariatkan pada seluruh bulan yang ada, maka bagaimana lagi dengan bulan suci Ramadan? Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita, makhluknya, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan hadirin sekalian, jika kita membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi kita SAW, ternyata kita diperintahkan ibadah bukan sekadar ibadah, tapi salah satu hal yang merupakan perintah dalam ibadah yang kita kerjakan adalah bersegera dalam melakukan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang telah kita bacakan tadi di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Untuk masuk surga jangan saling mempersilahkan, untuk saling masuk surga jangan kita sampai terlambat, dan untuk menuju pengampunan Allah, Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pengampunan Allah dan meraih surganya yang lebarnya sama dengan langit dan bumi, peruntukannya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain di surat Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bermusabaqahlah, berkompetisilah, saling berlomba dan jangan saling mempersilahkan untuk mendapatkan pengampunan Allah dan surganya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita
tentang surga. Begitu indahnya surga Allah ceritakan di banyak ayatnya dalam Al-Quran. Salah satunya Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, dan ketika Allah menyebutkannya, lalu Allah menutupnya dengan perkataannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surgalah kalian hendaknya saling berlomba-lomba, bukan untuk dunia kalian berlomba-lomba. Allah hanya mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang yang suka berkompetisi, orang yang suka berlomba-lomba, ingin menjadi orang yang paling hebat, jadilah paling hebat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Dan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan musabaqah untuk kebaikan adalah dalam hal-hal yang menuju pengampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan kata-kata bersegera, berlomba-lomba, bahkan Allah mengatakan fafirru ilallah, untuk mendapatkan pengampunan Allah dan mendapatkan rahmat Allah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berlari untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. Bersikap tenang, bersikap kalem, tenang, tidak selalu tergesa-gesa, itu dianjurkan dalam segala sesuatu. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk bersegera, bercepat-cepat, jangan saling mempersilahkan. Bahkan jadilah Anda orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang telah melaksanakan hal ini dengan sebaik-baiknya. Allah menggambarkan tentang keadaan hari kiamat. Ada 3 golongan di hari kiamat. Ada ashabu al-mash'amah, ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ashabul yamin, dan ada golongan yang terbaik di antara mereka yang Allah katakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Waqiah, memuji was-sabiquna as-sabiqun, orang yang selalu bercepat-cepat dalam kebaikan-kebaikan. Merekalah yang akan didekatkan posisinya, didekatkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan Allah mengatakan di surat Fatir, summa urasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Hamba Allah ada 3 jenis. Ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan Allah katakan ada juga yang orang-orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan, sabiqum bil khairat. Dan itulah keutamaan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah telah menyebutkan kepada kita satu contoh dari salah seorang nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah memanggil Nabi Musa untuk menghadapnya, dan Allah akan berbicara langsung kepada Nabi Musa, maka beliau meninggalkan kaumnya. Lalu Allah tanya kepada Nabi Musa, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, kenapa kamu tergesa-gesa sampai meninggalkan kaummu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, hum ulai ala asari, mereka ada di belakangku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan saya bercepat-cepat menuju kepada engkau ya Allah, menjawab panggilanmu untuk mendapatkan keridhaanmu, untuk mendapatkan kecintaanmu, untuk kamu sayang kepadaku ya Allah. Maka orang yang ingin mendapatkan ridha, rahmat, kasih sayang Allah dan surga yang tertinggi, maka dia diperintahkan memberikan yang paling berkualitas dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sekali lagi ini dituntut dalam sepanjang tahun, di seluruh bulan yang ada. Maka bagaimana lagi jika kita memasuki bulan suci Ramadan? Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah siap untuk itu?
Kita sudah berada di 12 Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk pertengahan Sya'ban dan tidak akan terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Perlombaannya benar nanti di bulan Ramadan. Tapi apakah orang yang mau lomba, orang yang ingin berkompetisi masuk begitu saja di gelanggang arena, di tempat berlaganya tanpa ada persiapan sama sekali? Tentu saja hal itu tidak dimungkinkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang munafik yang tidak ikut perang dengan berbagai macam alasannya dan mengatakan, sebenarnya saya sudah mempersiapkannya. Allah mengatakan, "Lau aradul khuruja la'addu lahum uddah." Lau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Seandainya mereka benar mau ikut perang, mau ikut jihad, mau ikut perjuangan, tentu sudah ada persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan. Kalau kita memang benar ingin masuk di bulan Ramadan, ingin berkompetisi di bulan Ramadan, maka apa yang kita sudah siapkan untuk bulan Ramadan? Dan hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui dan bertanya tentang hari kiamat. Lalu Nabi kita mengatakan, "Maza a'datta laha?" Apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat? Tidak terlalu penting kamu mengatakan kamu ingin tahu kapan kiamat. Kiamat atiyatun la raiba fiha, pasti datang. Tapi apakah kamu telah menyiapkan hal-hal yang seharusnya kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka demikian pula ulama kita katakan, tidak terlalu penting Anda mengatakan kapan Ramadan. Ramadan akan datang insya-Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita temui dia atau tidak? Ini salah satu pertanyaan besar. Dan setelah itu adalah, jika dia datang, apa yang telah kita siapkan untuk Ramadan tersebut? Karena itulah hadirin sekalian, jangan sampai kita termasuk dari apa yang Allah katakan, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dan salah satu makna dari mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan, mereka tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan dengan semestinya. Banyak orang mengatakan menyiapkan Ramadan, banyak orang mengatakan kami sudah bersiap-siap menyambut Ramadan, tapi kadang dengan hal-hal yang ternyata tidak disyariatkan, tidak dicontohkan, dan hal yang paling substansi dalam persoalan ini kadang mereka abaikan dan lupakan. Oleh karena itu hadirin sekalian, ada 3 hal yang paling penting untuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana kita persiapkan diri kita dengan latihan-latihan ibadah. Nabi kita SAW memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Padahal beliau pernah mengatakan puasa sunnah yang terbaik di bulan Muharram. Tapi justru beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan istri-istri beliau menceritakan, hampir saja dikatakan semua Sya'ban beliau berpuasa padanya. Artinya apa? Nabi kita orang yang sudah biasa puasa Senin dan Kamis, sudah biasa puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Tapi ketika menjelang Ramadan, beliau ingin menambah kuantitas puasanya agar ada persiapan untuk berpuasa di bulan Ramadan yang 1 bulan penuh. Pertanyaannya kepada kita hadirin sekalian, jika kita tidak termasuk orang yang biasa berpuasa-puasa sunnah, paling tidak kita punya 1-2 hari puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Jika kita orang yang sudah terbiasa puasa 3 hari sebulan umpamanya, maka apa salahnya kita coba menambah khusus Sya'ban ini, paling tidak kita juga berpuasa Senin Kamis. Dan jika kita sudah biasa berpuasa Senin Kamis umpamanya, dan belum biasa puasa 3 hari sebulan, kita coba sebagai bentuk latihan-latihan yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Demikian pula para salaf mencontohkan bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Kenapa Sya'ban dijadikan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah bulan perlombaan memperbaiki bacaan dan memperbanyak bacaan dan menambah kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua hadirin sekalian, kita butuh hati yang bening, hati yang suci, hati yang bersih untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita butuh qalbun salim. Karena teori-teori yang kita ketahui, ilmu yang telah kita baca, dalil-dalil yang kita hafalkan tidak akan berfungsi banyak ketika hati kita keras, ketika hati kita berpenyakit. Maka kita tidak akan bisa merasakan lezatnya membaca Al-Quran, tidak akan bisa merasakan lezatnya bertarawih dan qiyam Ramadan. Kita tidak akan bisa
merasakan bagaimana indahnya berlapar-lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan oleh para ulama kita, bersihkan hati kita kepada Allah. Selalu diniatkan hanya kepada Allah kita beramal, dan bersihkan hati-hati kita dengan saudara-saudara kita sesama. Mari kita saling memaafkan. Mari kita minta maaf kepada saudara-saudara kita. Hilangkan kedengkian, hilangkan persoalan dengan saudara kita. Karena itu sangat menunjang kebeningan hati untuk kita bisa merasakan nikmat dan lezatnya beribadah di bulan ibadah, bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, khutbah penutup di khutbah kedua ini kami mau mengingatkan tentang poin ketiga. Persiapan untuk Ramadan adalah memperbanyak doa-doa tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah sangat dekat. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menemuinya? Berapa banyak saudara-saudara kita tahun lalu menjelang Ramadan mereka masih sehat, namun ketika datang Ramadan mereka tidak mendapatkan izin dari Allah untuk bisa berRamadan. Kita sangat butuh Ramadan. Banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia yang kita ingin bersihkan dengan bulan Ramadan. Dan tidak ada cara yang paling tepat untuk bisa mewujudkan cita-cita dan keinginan kita itu kecuali memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah kepada Allah di hari-hari ini agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Dan lebih dari itu, sekadar bertemu dengan Ramadan tidak terlalu penting. Karena boleh jadi ada orang yang didatangi Ramadan tapi dia rugi dengan Ramadan karena tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk berbuat sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Maka hal yang terpenting dari doa-doa kita adalah kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan dan kita menjadi hamba yang terbaik di bulan Ramadan. Kita bisa berlomba-lomba bersama dengan hamba-hamba Allah yang lainnya di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah di bulan Ramadan. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak sulit bagi Allah mengabulkan doa kita jika Allah melihat ketulusan pada hati kita, azam yang kuat. Dan juga yang terpenting, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah. Karena berapa banyak orang yang di awal-awal Ramadan begitu semangat, namun hilang semangatnya di tengah Ramadan, bahkan tidak kelihatan lagi di akhir-akhir Ramadan. Hadirin sekalian, di antara waktu yang paling baik untuk berdoa adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari ibadah, dan dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat ada satu waktu kapan hamba Allah berdoa pada waktu tersebut, setiap yang didoakannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sangat dianjurkan kepada kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ja'al hadhihi al-imara fi man tardahu wa tuhibbuhu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awqatina wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin.
Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin waj'alna mimman yaqumuhu wa yasumuhu imanan wa ihtisaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.